Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia yang mengikuti dari tahun 2021 lalu sampai 2024. Mungkin ya semoga minggu-minggu ini di bulan-bulan ini kita mendengar kabar sidang utama. Karena inilah yang dinantikan oleh kita semuanya sebagai warga masyarakat yang sudah begitu memahami dan juga mengetahui tentang pemberitaan mengikuti kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sekali membahas yaitu tentang bagaimana kekecewaan saksi Yoris selama ini, kenapa katanya Ramdhanu kok bungkam 2 tahun lebih lamanya tidak berterus terang. Secara kasar mungkin kenapa Ramdhanu kok berbohong kepada saya. Seperti itulah kira-kira. Kenapa Ramdhanu tidak jujur kepada saya dari dulu. Itulah kira-kira. Nah, banyak sekali asumsi, opini liar di masyarakat. Aku menyimak di berbagai kolom komentar mengatakan bahwa dugaannya Yoris ini terlibat juga dalam kasus ini. Tetap kita menjaga dugaan atau praduga, jadi tidak boleh untuk tendensius dalam kasus ini. Karena memang kasus ini kok bikin pening kita semuanya yang melihat, bikin geram juga. Meskipun sudah ada tersangka ditetapkan 5 orang oleh pihak kepolisian Polda Jabar, buktinya 3 orang tersangka mengajukan sidang pra-peradilan atau secara kasar ia menggugat, menolak, mengelak atas apa penetapan dari pihak kepolisian. Seperti itulah teman-teman kira-kira ya. Nah, secara kasar kita baik. Yoris ini kecewa, Dhanu bungkam selama 2 tahun. Lalu, kenapa Ramdhanu ini kok begitu bisa memegang sebuah rahasia yang begitu besar? Kemarin sudah kita bahas bahwa banyaknya intimidasi dan juga ancaman baik terhadap Ramdhanu dan juga bisa saja dugaan kita terhadap keluarganya atau ibu dan bapaknya, ya kan? Nah, kemarin ada sebuah pemberitaan boro-boro Ramdhanu, seorang masyarakat sipil biasa. Seorang purnawirawan polisi pun mengatakan, sudah tertulis di berbagai media massa, nanti teman-teman bisa simak kembali, adanya sebuah ancaman dan juga intimidasi. Akhirnya kasus ini blur selama 2 tahun lebih lamanya. Bagaimana jika Ramdhanu tidak menyerahkan diri? Apakah cerita ini akan lain? Ya, tentunya akan lain. Sesudah Ramdhanu di pertengahan Oktober kemarin menyerahkan diri, mengakui keterlibatannya dalam kasus ini, akhirnya Ramdhanu menyebutkan nama-nama tersangka yang lain. Muncullah orang-orang yang disebutkan adalah orang-orang sangat-sangat dekat dengan kedua korbannya, hidup bareng, bekerja bareng, melaksanakan di dalam sebuah rumah tangga bareng. Kita tidak menyangka. Nah, wajar di publik ada 2 versi. Ada juga yang percaya keterangannya 100%. Ada juga yang belum percaya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ada lagi dugaannya pelaku lain selain yang sudah disebutkan seorang tersangka Ramdhanu ini. Benarkah demikian? Baik, teman-teman. Setelah 2 tahun berlalu dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, setelah Ramdhanu menyerahkan diri, akhirnya menemui titik terang. Sekarang tersangka sudah ditetapkan 5 tersangka. Akhirnya ada rekonstruksi, kemarin kita sudah menyimak, yang dihadirkan adalah tersangka Ramdhanu dan juga Pak Yosep Hidayah. 4 tersangka yang lain yaitu Yosep, Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi mengikuti prarekonstruksi juga 3 kali dan juga rekonstruksi. Akan tetapi Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi digantikan dengan pemeran yang lain atau pemeran pengganti. Kita semuanya juga penasaran ya, bertanya-tanya kenapa kok digantikan tidak Arigi saja yang langsung Abi dan juga Ibu Mimin. Ya, itu urusan kepolisian teman-teman, kita tidak tahu bagaimana trik pihak kepolisian ya. Intinya kita mengikuti saja sebagai warga masyarakat, apapun yang terjadi kita lihat saja. Oke teman-teman, Yoris Raja Amalullah ini mengaku kecewa dan kesal terhadap Ramdhanu yang bungkam selama 2 tahun sudah.
Padahal curhatan saja ya kepada Yoris ini. Begini Yoris gitu kan. Saya ini terlibat, saya disuruh si A, si B, si C, disuruh ini dan itu dari dulu. Tidak akan gelap gulita seperti ini. Adapun masalah intimidasi, adapun ancaman, tinggal laporkan saja. Diceritakan begini, saya diancam ini A, B, C, D. Laporkan langsung ke pihak yang berwajib. Adapun obstruction of justice, kemarin sudah diceritakan. Itu tinggal laporkan saja. Ya kan, seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman kita berbicara gampang seperti itu, beda lah dengan seorang Ramdhanu. Pasti tekanannya sangat tinggi, ketakutannya bukan main, akhirnya daripada celaka, mending bungkam 2 tahun sudah lamanya. Tapi, dunia ini berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Kedoliman, kejahatan, tidak ada yang sempurna. Ketika Tuhan sudah membukakan hati seseorang, maka apapun itu tidak bisa ditolak lagi. Di malam itu, saya melihat, mendengar, dan menyaksikan duduk di tempat itu. Ramdhanu mengakui perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan akhirnya 3 hari setelah itu menyerahkan diri di pertengahan Oktober ke kepolisian Polda Jabar. Tapi sebelumnya juga waktu ada BAP terakhir memang sudah mengakui. Nanti teman-teman bisa simak keterangan Kombes Pol Surawan. Dhanu ini sudah mengakui sebenarnya kepada kami. Tapi kami belum yakin, akhirnya Ramdhanu terus kami dalami dan kami pelajari. Nah, di malam itu Ramdhanu sesudah mengakui di pertengahan BAP, Dhanu ini menangis dan dibawa ke Karawang, ke tempat kuasa hukumnya, dipres di sana mengakui, lalu di Subang dipres lagi, akhirnya disitulah gamblang semuanya, jujur semuanya, dan terbukalah kasus ini, teman-teman, terang benderang. Oke, teman-teman, seorang Ramdhanu di dalam kasus Subang ini bukanlah sang eksekutor utama, karena tidak masuk akal juga jika Ramdhanu adalah eksekutor tunggal. Kita bisa membayangkan, jika seorang eksekutor tunggal, Ramdhanu ini pasti dia akan sibuk sebenar-benarnya. Membersihkan TKP, mengangkat Ibu Tuti mayatnya itu ke bagasi, memarkirkan mobil. Tidak masuk akal pokoknya. Apakah ingin merebut aset yayasan, aset harta, tanah Ibu Tuti semuanya? Misalkan kalau seorang Ramdhanu eksekutor tunggal punya dendam pribadi langsung membantai begitu saja, ini tidak masuk logika juga teman-teman ya. Meskipun kita wajarlah banyak yang menganalisa Ramdhanu adalah eksekutor tunggal dan kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah itu ngotot bahwa keterangan Ramdhanu itu mengarang, keterangan Ramdhanu itu bohong, bahwa Ramdhanu ini hanya menyebutkan peran-peran pengganti para pelaku ini. Kita juga kan bisa menganalisa dan masyarakat saya yakin sudah pada pintar-pintar dalam menilai, apalagi kasus ini sudah kita ikuti selama ya sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya teman-teman. Baik, teman-teman, Kang Yoris ini kecewa kenapa Ramdhanu ini kok tidak jujur seperti itu. Yoris tidak ingin polisi pun mengurangi masa tahanan para pelaku ini. Nah, sekarang sudah ditetapkan yaitu 5 tersangka, 4 tersangka yaitu Ibu Mimin, Yosep, Arigi, dan juga Abi. Dhanu dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini bukanlah seorang eksekutor, namun Ramdhanu ikut menyeret Ibu Tuti dari kamar mandi ke dalam mobil Alphard yang terparkir di garasi tersebut. Berarti ini satu komplotan dalam kasus Subang ini. Tidak ada yang namanya eksekutor tunggal. Karena di sini ditulis ikut menyeret jasad Ibu Tuti si Ramdhanu ini. Lalu, bagaimana pendapat Kang Yoris, seorang kakak korban atau anak tertua dari Pak Yosef dan Ibu Tuti ini? Dia mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa tidak ingin melihat para pelaku ini dihukum ringan, tapi ingin dihukum seberat-beratnya dan tidak boleh untuk mengurangi masa tahanan meskipun Ramdhanu sudah membantu mengungkap kasus pembunuhan ibu dan adiknya. Jadi Kang Yoris ini sudah geram dari dulu. Kenapa katanya tidak jujur? Yoris kecewa kepada Dhanu. Pastilah. Dhanu ini kan orang terdekat dengan Yoris.
bekerja sama di yayasan, ya kan? Bekerja bareng-bareng tiap hari mungkin seperti itu. Lalu digajinya dari yayasan juga, ternyata kok mengkhianati. Mungkin secara kasar seperti itu. Akhirnya Yoris mengatakan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, bagaimana pendapat dari kuasa hukum Yoris, yaitu Leni Anggraini, menyatakan kliennya tak mempermasalahkan jika Dano menjadi JC atau Justice Collaborator. Saya setuju saja kalau Ramdhano menjadi JC. Selama ini untuk membuka kebenaran dan keadilan buat Ibu Tuti dan Amalia. Tapi menurut keterangan Leni Anggraini, kuasa hukum dari seorang Yoris ini, yaitu tidak setuju kalau hukuman dikurangin terlalu banyak, meskipun sudah membantu membuka kasus ini. Yang namanya orang jahat, ya harus dihukum dengan seberat-beratnya, ya kan teman-teman? Oke, Leni Anggraini menambahkan, sebelum kasus pembunuhan terjadi, Dano dan Yoris sering bertemu. Namun Dano tak pernah menceritakan adanya rencana pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia. Padahal kalau ada sebuah perencanaan, sudah ketemu di Pecel Lele dengan Pak Yosef Hidayah, Ramdhano ini, ceritalah ke Kang Yoris, biar nanti bagaimana caranya, ya kan? Nah, tapi kalau di publik sih wajar sekali, bahwa ada juga analisa publik, opini dan asumsi liar, ya dugaan ya, karena kita tidak boleh untuk menuduh seseorang, siapapun itu, sebelum polisi menetapkan. Dugaan dari masyarakat Yoris ini terlibat dan mengetahui segalanya dalam kasus ini. Itu sih wajar sekali kalau menurutku ya, pendapat masyarakat seperti itu, karena di dalam kasus Subang ini terlalu banyak sekali lika-liku perjalanan, cerita, dan sebuah skenario. Waduh, luar biasa kasus Subang ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Besok kita lanjutkan kembali. Semangat terus intinya, kita tunggu. Nanti sebentar lagi insya Allah akan ada kabar terbaru kasus Subang ini. Doakan kepolisian semoga diberikan kelancaran. Bye-bye.